Sedemikian jauh pembaruan pikiran yang terus dan harus berlangsung di dalam pikiran kita, maka mau tidak mau kita harus menuju kepada satu hal yang paling penting dalam pembaruan pikiran itu, yaitu kita harus dan wajib datang kepada Sang Pencipta akal budi. Dia yang pikirannya tak terselami, Dia yang jalan-jalannya tidak dapat kita pahami dengan akal kita yang terbatas, otak kita yang hanya sekepala. Untuk memahami kepala hidup kita tentu saja tidak mungkin. Dia pencipta dan kita ciptaan. Namun itulah satu-satunya cara agar pembaruan pikiran kita bisa terjadi. Seringkali memang pikiran kita menjadi tertutup, menjadi sempit oleh berbagai macam hal di dalam hidup. Bisa jadi oleh berbagai macam kesombongan, mungkin merasa kita sudah berpengetahuan dan kita pikir pikiran kita itu sudah baik dan dewasa. Padahal bukan semata pengetahuan isi pikiran kita. Begitu pula ketika pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan disitulah pikiran kita menjadi tambah sempit dan tertutup karena sudah dikabuti oleh segala macam khawatir, takut, dan cemas itu. Dan masih banyak lagi yang bisa membuat pikiran kita menjadi sempit dan tertutup. Bisa jadi itu juga adalah sikap curiga, berpikir yang buruk-buruk, pikiran negatif yang selalu penuh dengan prasangka, dan akhirnya kita tidak terbebaskan. Pikiran malah menghancurkan perasaan kita, membuat kita tidak bersemangat lagi dan tidak lagi mau berjuang karena sudah buntu pikiran kita. Karenanya betapa pentingnya kita menyediakan pikiran kita, hidup kita supaya pikiran itu terbuka. Paskah adalah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dan peristiwa kubur yang terbuka itu sesungguhnya menjadi undangan untuk pikiran kita menjadi terbuka. Karena dengan pikiran yang terbuka oleh kubur yang terbuka itu, maka makin hidup kita terbuka. Dan inilah harusnya tujuan utama dari iman percaya kita. Bukan makin sempit dan tertutup di dalam satu keterkungkungan, dogma atau doktrin semata. Tetapi justru terbebas, lepas, luas. Dan pikiran yang makin luas, makin membuat hidup kita menjadi berwawasan luas. Dan makin berwawasan luas, makin kita menjadi dewasa. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 2 ayat Pasca kebangkitan Kristus. Saat Yesus menampakkan diri pertama kepada 2 orang pengikutnya yang berjalan menuju Emmaus. Lukas 24 ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu Lukas 24 ayat 45. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 2 kata yang digunakan di dalam 2 bagian saat Yesus menampakkan diri secara khusus dan eksklusif kepada 2 orang murid dan juga kepada sekian banyak murid di tepi danau Tiberias. Ada 2 kata yang sama, yaitu terbuka mata mereka dan Yesus membuka pikiran mereka. Kata membuka yang digunakan di sini adalah kata yang di dalam bahasa Yunani mempunyai makna terbuka secara utuh, terbuka secara penuh, terbuka selebar-lebar dan seluas-luasnya, bahkan melampaui batas-batas yang dapat diperhitungkan manusia. Dan ini dikerjakan oleh Tuhan. Pertama ketika Dia hadir menghadapi dan berjalan bersama dengan 2 orang yang sedang menuju ke Emmaus dalam ketertutupan mata mereka karena kabung dan kebingungan. Mereka lalu kemudian bercakap-cakap dengan Yesus, tapi mereka tidak sadar bahwa Yesus bersama dengan mereka. Sampai pada satu titik ketika lalu kemudian Yesus memperagakan memecahkan roti di rumah salah satu dari orang yang berjalan itu. Maka barulah terbuka mata mereka. Dan kalau terbuka mata mereka, mereka pun baru mengenal siapa yang mereka ajak bicara. Lalu yang kedua, ketika Yesus menampakkan diri dan hadir menjumpai murid-murid di tepi danau Tiberias, Dia datang dan meminta makan, lalu mereka makan bersama pagi itu. Makan ikan,
hasil dari tangkapan para nelayan itu. Lalu dikatakan bahwa Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Peristiwa di mana Yesus membuka pikiran mereka sesungguhnya membuat mereka makin sadar dan terbuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya tentang apa yang mereka alami. Juga di balik mendung kelabu, berbagai macam duka cita dan luka hati yang pernah ada dan mereka alami saat ditinggalkan gurunya yang mati di kayu salib. Dan ketika Tuhan membuka pikiran mereka seluas-luasnya sampai mereka bisa mengerti kitab suci, ini sebenarnya merupakan sebuah pembukaan yang sangat-sangat hanya dapat dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Karena itu betapa pentingnya untuk mata pikiran kita dan pikiran kita itu terbuka hanya oleh kekuatan Tuhan. Dia yang paling mampu. Dan apa yang harus kita lakukan? Tentu saja pertama-tama kita perlu untuk membawa keterhimpitan pikiran kita dan tertutupan pikiran kita oleh mendung duka dan luka itu, kita datang kepada Tuhan. Tidak hanya diam saja, tetapi memberikan pikiran kita untuk dikuasai oleh Tuhan. Dipenuhi dengan sebuah pembebasan dari rasa duka dan luka, keterhimpitan dan ketertutupan yang disebabkan oleh duka dan luka itu. Dan itu baru bisa terjadi ketika kita memberikan pikiran kita, menaruhkan, kalau Paulus menggunakan kata menawan pikiran kita kepada Kristus. Membiarkan Tuhan yang menawan berarti menguasai, memenuhi, sehingga kita bisa terbebas dan pikiran itu makin terbuka. Terbebas dari himpitan dan terbuka dari ketertutupan oleh Sang Mahabaka, Allah kita yang hidup, yang telah bangkit mengatasi segala duka dan luka. Setiap kita mungkin bisa saja dijejali oleh berbagai macam pikiran-pikiran yang buruk, oleh kondisi yang ada di sekitar kita. Atau bisa saja pikiran kita juga dijejali oleh kesombongan-kesombongan yang merasa diri sudah berpengetahuan banyak, yang berarti pikiran kita itu sudah menjadi luas. Belum tentu. Orang yang berpengetahuan banyak belum tentu berpikiran luas. Bukankah ada banyak orang yang tahu banyak hal tetapi tetap tertutup dalam keterhimpitan, tetap tertutup dan tidak lalu kemudian membuka diri untuk hal-hal baru yang terjadi karena merasa diri sudah tahu. Dan disinilah sebenarnya problem dalam pikiran kita. Karenanya sabda Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita kalau Dia mampu membukakan mata, akal budi kita, membukakan pikiran kita sehingga hidup kita terbuka oleh kubur yang terbuka itu. Disitulah sebenarnya kita bangkit lagi dan pikiran kita terbangkitkan oleh kuasa Tuhan yang membukakan, yang mengobati segala macam luka, yang menghibur di dalam duka. Dan ini semua membawa kita kepada sebuah pembebasan, kelepasan, keterbukaan, dan tidak lagi terhimpit. Agama dan iman percaya harusnya membuat kita tidak terhimpit oleh ajaran-ajaran semata, tapi makin terbebaskan, bukan tertutup oleh berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang kita pikir itu adalah hanya milik agama atau keyakinan kita, tetapi terbuka oleh bimbingan Allah yang tak terbatas, dan Dialah yang mampu membuat kita bisa bebas dari segala macam keterkungkungan pikiran yang sempit, terhimpit, dan tertutup. Tuhan menolong kita. Mari kita berikan diri kita dibimbing, pikiran kita ditaklukkan, dan segala akal budi kita ditawan oleh kuasa Tuhan yang penuh kasih, yang membuat kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang otentik. Karena pikiran kita senantiasa diperbarui oleh Tuhan. Berubahlah oleh pembaruan budimu, Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.